Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya ada dua. Pertama, mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Syarat yang kedua, mampu mengeluarkan huruf sesuai mahraj, sesuai dengan tempat keluarnya, atau mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Perhatikan contoh melafalkan huruf dari mulai A sampai Ya dalam latihan berikut ini. Pertama, melafalkan huruf A. Melafalkan huruf A tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. A, I, U, Ba. Jangan lupa diayunkan suaranya. Ketika dalam posisi mati, suara kita terputus. Berikutnya huruf Ba. Melafalkan huruf Ba caranya dengan merapatkan kedua bibir, tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Contohnya, babi, bu, bab. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul. Contohnya bab. Berikutnya huruf Ta. Melafalkan dengan cara menyentuh ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas kita. Contohnya tati, tu, bat. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf Ta. Berikutnya huruf Sa. Melafalkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dengan nafas dengan lembut. Contohnya sa, si, su. Selanjutnya huruf Ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Contohnya jaji, ju, baj. Kalau ada mim nun tanwin berwarna, tahan suaranya. Berikutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan ketika dilafalkan persis seperti kita melafalkan kata ayah. Contohnya ha, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Selanjutnya huruf Kho. Dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Ciri khasnya terdengar seperti suara orang mendengkur. Selanjutnya huruf Da. Huruf Da keluar dengan cara menyentuh ujung lidah ke gusi bagian atas. Dalam keadaan mati, huruf Da terdengar suaranya memantul. Da, di, du, bad. Selanjutnya huruf Za. Dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas, suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Contohnya zazi, baz. Berikutnya huruf Ro. Dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah terdepan atau aknal lisan dengan huruf langit lanis bagian depan. Ro, ri, ru, bar. Sebelum huruf Ro yang mati berharokat fathah atau domah, maka suaranya terdengar menebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka terdengar tipis. Selanjutnya huruf Za. Dikeluarkan dengan ujung lisan hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan udara. Sifat lain pada huruf Za, ini karakter khasnya mirip dengan dengungan tawon. Baz, zu, zi, za. Selanjutnya huruf Sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah, diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Sa, si, su, bas. Selanjutnya huruf Sya. Keluar dengan menyentuh tengah lidah dengan langit-langit, diucapkan mengalir udaranya dan nafasnya. Ketika melafalkannya, menyebar nafas dan udaranya. Berikutnya So. Tempat keluarnya sama seperti melafalkan huruf Sin. Selanjutnya huruf Do. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan dua sisi lisan dengan gigi geraham atas, diucapkan dengan lembut tanpa mengalir nafas. Dia mempunyai sifat istitoloh, di mana suara kita harus memanjang. Do, di, du, bat. Berikutnya huruf To. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas dan diucapkan dengan suara menebal.
Ketika melafalkan to dalam keadaan mati, suaranya terdengar memantul. To, ti, tu, bat. Berikutnya huruf zo. Dengan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Berikutnya adalah huruf ain, keluar dari tengah-tengah tenggorokan, sama dengan kita melafalkan huruf h. Ba. Hindari pengucapan huruf ain yang keluar dari rongga hidung. Tidak ada yang keluar suaranya dari rongga hidung melainkan gunah. Selanjutnya huruf go, keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut, diucapkan dengan lembut tanpa mengalir udaranya. Ugogi gubak. Huruf go termasuk salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya. Pangkal lisan angkat ke belakang. Selanjutnya huruf fa, keluar dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam, diucapkan dengan mengalirkan suaranya sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Fa, fi, fu, baf. Selanjutnya huruf ko, keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Ko, ki, ku, bak. Selanjutnya huruf k, diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. Dan berikutnya huruf lam, keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Ketika kita melafalkan huruf lam pada lafaz Allah, maka huruf lam harus terdengar menebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. Selanjutnya huruf mim, dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Selanjutnya huruf na atau nun, dilafalkan dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Selanjutnya huruf wa, mengumpulkan dua bibir kita. Wa, wi, wu, bau. Ketika waw mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka lembutkan suara kita. Selanjutnya huruf h, keluar dari tenggorokan yang terjauh. Dan yang terakhir ya, keluar dari tengah lisan, disentuhkan dengan langit-langit. Ya, yi, yu, bai. Terakhir, catatan ketika kita melafalkan nun tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf waw dan ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara keluar dari rongga hidung. Demikian prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari a sampai ya secara fasih.